warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum pelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, doa dimulai. Selesai. Perkenalkan, nama kakak Supiana dari kampus YIN Parepare. Nah, untuk lebih mengenal adik-adik, kakak akan mengabsen Cica. Hadir, Kak. Jadi baiklah, karena semuanya hadir, kita akan memulai pelajaran. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai eksponen. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, siswa mampu memahami pengertian dari fungsi eksponen. Yang kedua, siswa mampu menggunakan sifat-sifat eksponen dalam memecahkan masalah. Kalian tahu apa itu fungsi eksponen? Tidak, Kak. Tapi kalian tahu apa itu bilangan berpangkat? Tahu, Kak. Jadi, bilangan berpangkat dengan fungsi eksponen itu sama, cuman ketika dia di SMP lebih dikenal dengan bilangan berpangkat, sedangkan ketika di SMA lebih dikenal dengan fungsi eksponen. Cuman dia sama. Jadi, eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang. Nah, jadi begitu. Untuk memperdalam pemahaman adik-adik, kakak akan memberikan dua persoalan. Kasus yang pertama, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16, dan 2 dikali 2 kali 3 kali 3 sama dengan 36. Nah, dari dua kasus ini, kira-kira yang mana yang dimaksud eksponen? Kasus yang pertama, Kak. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Nah, benar, berarti kalian sudah paham apa itu fungsi eksponen. Oke, sebelum kita lanjut ke sifat-sifat fungsi eksponen, kakak akan memberitahu bentuk umum dari fungsi eksponen. Bentuk umum dari fungsi eksponen adalah A pangkat N sama dengan A dikali A kali A sampai dengan seberapa besar pangkat N-nya itu. Jadi A adalah basis atau bilangan pokok, sedangkan N itu adalah besar pangkatnya. Jadi itu adalah bentuk umum dari fungsi eksponen. Selanjutnya kita beralih ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu siswa mampu menggunakan sifat-sifat fungsi eksponen dalam mengerjakan soal. Nah, sifat yang pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, di sini kan basisnya sama atau bilangan pokoknya itu sama dan dia adalah perkalian. Maka pangkatnya tinggal kita tambahkan saja. Jadi A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya agar adik-adik lebih paham yang seperti apa. Misal kita punya contoh, contohnya adalah 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan berapa? Nah, kakak akan bertanya kira-kira dari sifat pertama tadi berapa hasil dari contoh ini? 4 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 4 pangkat 5. Nah, benar sekali. Jadi kita beralih ke sifat yang kedua. Jadi sifat yang kedua adalah A pangkat M dibagi A pangkat N. Jadi sebenarnya sifat yang kedua ini sama dengan sifat yang pertama. Cuman dia pembagian, jadi pangkatnya kita kurang. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Agar adik-adik lebih paham mengenai sifat yang kedua ini, kakak akan berikan contohnya. Jadi contohnya adalah 4 di pangkat 5 dibagi 4 di pangkat 3 sama dengan 4 pangkat
5 dikurang 3 sama dengan 4 di pangkat 2. Nah, itu adalah contoh dari sifat yang kedua. Jadi kita beralih ke sifat yang ketiga. Jadi sifat yang ketiga adalah A pangkat M dalam kurung pangkat N. Nah, karena dia adalah dalam kurung, maka pangkatnya tinggal kita kali, yaitu A pangkat M dikali N. Untuk lebih jelasnya, kakak akan berikan contoh lagi. Contohnya 4 pangkat 2 dalam kurung pangkat 3 sama dengan. Nah, kakak akan bertanya lagi, kira-kira berapa hasil dari contoh ini? 4 pangkat 2 kali 3 sama dengan 4 pangkat 6. Nah, jadi benar sekali, hasilnya adalah 4 di pangkat 6. Kita beralih ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat adalah A dikali B dalam kurung M. Kemudian kita uraikan ini jadi hasilnya A pangkat M dikali B pangkat N. Agar lebih jelas, kakak akan berikan contoh lagi. Contohnya 3 dikali 5 dalam kurung 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 34. Contoh yang kelima, sifat yang kelima. Sifat yang kelima adalah A per B dalam kurung M. Nah, di sini syaratnya bahwa B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi sama dengan A per B dalam kurung M sama dengan A pangkat M per B pangkat N. Contohnya 5 per 3 dalam kurung 2. Nah, kira-kira hasilnya berapa? 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nah, benar sekali. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Sifat yang keenam. Sifat yang keenam adalah 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Jadi ketika AN yang di bawah itu positif, ketika kita pindahkan atau kita hilangkan pernya, maka AN yang positif tadi berubah menjadi A pangkat min N. Jadi pangkatnya berubah menjadi negatif. Begitu pula ketika AN yang di bawah itu negatif, ketika kita hilangkan pernya, maka dia akan menjadi positif, yaitu A pangkat N. Jadi begitu, agar lebih jelas kakak akan berikan contoh lagi. Misal contohnya adalah 1 per 4 pangkat 6. Nah, ini kan 4 pangkat 6-nya itu kan di bawah dan dia berpangkat positif. Jadi ketika kita hilangkan pernya, maka dia akan berubah menjadi negatif, yaitu 4 pangkat min 6. Jadi itu. Selanjutnya sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh adalah akar N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Nah, di sini N-nya akan menjadi penyebut dan M-nya akan menjadi pembilang. Jadi dia menjadi A pangkat M per N. Untuk lebih jelasnya, agar adik-adik lebih paham mengenai maksud dari sifat yang ketujuh ini, kakak akan berikan contoh. Misal contohnya 4 akar dari 3 pangkat 6 sama dengan, kira-kira berapa hasilnya? 3 pangkat 6 per 4. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 6 per 4. Selanjutnya kita ke sifat yang ke-8 atau sifat yang terakhir, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Di sini syaratnya bahwa A itu tidak boleh sama dengan 0, atau pembilang atau basis atau bilangan pokoknya itu tidak boleh sama dengan 0. Contohnya 1 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 0 sama dengan 1, dan seterusnya. Kecuali A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi itu adalah sifat-sifat dari fungsi eksponen. Nah, kira-kira dari ke-8 sifat ini, yang mana yang adik-adik kurang mengerti atau adik-adik tidak pahami?
Baiklah, karena adik-adik tidak bertanya, maka kakak anggap bahwa adik-adik sudah paham mengenai ke-8 sifat ini. Namun, kakak tekankan bahwa adik-adik harus paham betul dengan ke-8 sifat ini, karena ketika adik-adik tidak memahami sifat-sifat yang ke-8 ini, maka adik-adik akan kebingungan ketika mendapatkan soal dan melibatkan ke-8 sifat ini. Nah, jadi kakak akan berikan sebuah contoh soal. Contoh soalnya berbunyi, contoh soalnya 6A pangkat 3 dalam kurung pangkat 2 dibagi 2A pangkat 4 sama dengan titik-titik. Nah, di sini ketika kita lihat pasti berhubungan dari ke-8 sifat yang tadi, makanya adik-adik harus paham. Nah, kita kerjakan 6A pangkat 3 pangkat 2. Ketika kita lihat bentuk ini, kira-kira yang mana yang menggunakan sifat, kita menggunakan sifat yang keberapa? Nah, benar, jadi kita menggunakan sifat yang ketiga. Jadi hasilnya 36A pangkat 3 dikali 2 dibagi 2A pangkat 4 sama dengan jadi 24 dan 2-nya kita pisah jadi 24 per 2. Kemudian ini kan ada bilangan pokok atau basisnya sama, jadi kita lihat dia pembagian, maka pangkatnya kita kurang. Jadi hasilnya 36 per 2 kali A pangkat 6 kurang 4. Jadi hasilnya sama dengan 18A pangkat 2. Jadi waktunya habis ya. Jadi untuk memperdalam pemahaman adik-adik mengenai fungsi eksponen ini, kakak akan memberikan beberapa soal. Jadi soalnya adik-adik kerjakan di rumah. Sebelum pelajarannya ditutup, alangkah baiknya ketika kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Nah, mungkin cukup sekian dari kakak. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.